بسم الله والابن والروح القدس الله الأحد أمين. تفضلت وزارة السياحة المصرية بالاتفاق مع قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، وبالاتفاق أيضا مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بأن جعلت الأماكن التي زارتها وتوقفت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها الشاقة في الهروب إلى مصر جعلتها أماكن زيارة وتبرك للسياح الأجانب لتنشيط السياحة الدينية في مصر داخليا وخارجيا. رأينا نحن من جانبنا أن نساهم في هذا المشروع القومي العظيم، فقمنا بعمل هذا الفيلم التسجيلي المبارك عن الأماكن المحطات التي توقفت فيها العائلة المقدسة لالتقاط الأنفاس وبركتها من شرق أرض مصر إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، لكي يشاهده السائح للتعرف على تلك الأماكن وتاريخها القديم والحديث. نرجو أن يكون هذا الفيلم سبب بركة ومعرفة تاريخية وروحية لكل من يشاهده، بشفاعة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم والقديس يوسف النجار وصلوات أبينا الطوباوي البابا المكرم الأنبا تودروس الثاني، ولإلهنا المبارك العظيم كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. Seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam sebuah mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak kecil itu dan ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman. Karena Herodes akan mencari anak kecil itu dan membinasakannya. Dan tinggallah di sana sampai kematian Herodes, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan melalui nabi dengan mengatakan, dari Mesir kupanggil anakku." Dan Yusuf mengikuti kata-kata malaikat. Dia mengambil perawan Maria dan kanak-kanak Yesus lalu pergi ke tanah Mesir. Dan kota pertama yang disinggahi adalah kota Rafa. Setelah itu mereka menuju kota El Aris dan tiba di sebuah kota bernama Tel Basta yang terletak di Zakzuk. Setelah singgah di kota Bilbes, keluarga kudus melewati kota Samanut dan kemudian kota Saka. Mereka kemudian tiba di Gurun Sketis yang saat ini dikenal sebagai Lembah Natrun. Disinilah biara Baramus, biara Surya, Santo Luis, biara Santo Bisoy, dan biara Santo Makar semuanya berada. Keluarga kudus kemudian tiba di sebuah distrik di Kairo bernama Mataria. Setelah itu mereka melakukan perjalanan ke distrik Babel di Kairo Lama. Di sanalah mereka tinggal di sebuah gua yang saat ini dikenal dengan gereja Santo George atau Abu Serga. Keluarga kudus kemudian tiba di daerah Maadi, dan dari sana mereka melakukan perjalanan ke selatan menuju Mesir Hulu. Mereka melewati kota El Bahnasa, dan kemudian mereka tiba di kota Samalut, khususnya Gunung Tir. Kemudian keluarga kudus melakukan perjalanan ke kota El Asmoniyin. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Gunung Koskam di kota Asyut.
Di sana mereka tinggal di sebuah gua di Gunung Koskam. Mereka, keluarga kudus, menetap di sana untuk waktu yang cukup lama, sekitar 6 bulan. Di sanalah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf, memberitahukan kepadanya bahwa aman bagi keluarga kudus untuk kembali ke Yerusalem. Setelah itu keluarga kudus melakukan perjalanan dari Gunung Koskam ke Gunung Asyut, dan mereka tinggal di sebuah gua di kota Dronka, lokasi Santo Yohanes saat ini, biara Sang Perawan Maria. Dari sini keluarga kudus melanjutkan ke arah Yerusalem, persis seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepada Yusuf. Permulaan perjalanan ke Mesir dari Betlehem yang menjadi pemberhentian pertama dan titik awal. Betlehem adalah sebuah desa kecil yang berada 6 mil dari selatan Yerusalem, yang juga merupakan tempat kelahiran Nabi dan Raja Daud, dan tempat kelahiran Kristus yang mulia Tuhan kita yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Dan terdapat makam Rahel dan gereja kelahiran Yesus, di mana Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan. Pemberhentian kedua Padang Gurun Sinai. Tibalah keluarga kudus di perbatasan timur laut Mesir, kemudian menuju Rafa Al-Masriyah, lalu ke Sheikh Zuaid, lanjut ke Aris, terus ke Beluzium, ke Baluza, kemudian ke Faramah, dekat Port Said. Dan semua tempat pemberhentian ini ada di padang gurun Sinai Mesir, dekat pantai Mediterania. Tidak ditemukan peninggalan di ketiga lokasi perhentian pertama, kecuali tumbuhan di daerah ini, dan mereka menyebutnya Marmara. Saya pikir nama aslinya adalah Marimia, untuk menyamakan dengan perawan Maria, yang mungkin diminum saat melewati tempat-tempat ini, karena itu adalah ramuan seperti teh hijau yang direbus dalam air dan diberi gula supaya manis. Farma yang berjarak 3 km dari Laut Putih terletak di sebelah Sinai, memiliki tempat yang disebut Bukit Farma, memiliki reruntuhan kastil tua dan sisa-sisa kolom arkeologi, seperti penemuan reruntuhan biara Sang Perawan Maria dan Santo Isidorus Al-Farmi, juga disebut Bukit Gereja. Dan telah disepakati bahwa masuknya keluarga kudus ke Sinai di perbatasan Mesir pada tanggal 24 Basan atau sama dengan tanggal 1 Juni. Hal ini ditetapkan oleh gereja sebagai perayaan hari masuknya Yesus Kristus ke tanah Mesir. Perayaan ini masih dirayakan setiap tahun sampai sekarang. Keluarga kudus tiba di kota Tel Basat yang sekarang dikenal dengan kota Atariah, kota yang juga dikenal dengan nama Zaksuk, yang merupakan peninggalan penting di Timur Tengah. Kota ini disebut kota berhala, karena di sini terdapat banyak kuil-kuil paganisme yang pada saat masuknya keluarga kudus ke kota itu, berhala-berhala itu berjatuhan dan hancur berkeping-keping, sehingga menakutkan semua orang. Dari peristiwa ini menjadi penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana, hancur dalam diri mereka. Yesaya 19 ayat 1. Dan ketika orang-orang mengetahui peristiwa itu terjadi, karena masuknya keluarga kudus ke kota mereka, mereka pun mengusir dan tidak menerimanya dengan baik. Akan tetapi, Tuhan Yesus Kristus meninggalkan mujizat sebuah mata air untuk mereka minum airnya. Dia dan ibunya, serta Yusuf sang tukang kayu, sebelum mereka meninggalkan kota itu. Dan oase itu adalah sumber air pertama yang diminum oleh Tuhan Yesus ketika selama perjalanan di bumi Mesir. Dan ada kira-kira 18 mujizat oase yang dibuat Tuhan Yesus, dan beberapa dari mujizat itu masih ada hingga sekarang.
Perhentian keempat, Kota Masturut. Letak Kota Masturut sekarang berada di dekat ibu kota Kairo dan termasuk provinsi Kaliobia, dan gereja di sana di bawah keuskupan Shubra al-Haima. Keluarga kudus mengunjungi kota Masturut, dan Tuhan Yesus membuat mujizat oase dan mereka bersama-sama meminum airnya. Bunda Maria pun memandikan putranya yang ilahi dari oase ini, yang kemudian disebut dengan nama Al-Mahamah. Dari air oase ini, Bunda Maria juga mencuci baju putranya. Di Masturut ini didirikan gereja kuno. Banyak umat datang ke gereja ini secara khusus saat merayakan puasa memperingati Bunda Maria. Perhentian kelima, Kota Bilbis. Dari Masturut, pergilah keluarga kudus ke arah tenggara ke kota Bilbis, yaitu yang sekarang menjadi ibu kota provinsi di wilayah timur. Di sana beristirahat di bawah sebuah pohon yang kemudian dinamai Pohon Maryam, yang masih ada sampai hari ini di kota Bilbis, dan terdapat juga gereja kuno. Perhentian keenam, Kota Samanut. Kota Samanut sekarang ini merupakan salah satu ibu kota provinsi di wilayah Garbia, yang memiliki gereja bersejarah yang diberi nama Sang Perawan Mulia dan Martir Santo Abanub Al-Nihisi. Gereja ini di bawah keuskupan Mahalat Kubra. Gereja ini juga termasuk gereja kuno yang bersejarah. Ketika keluarga kudus berangkat dari kota Bilbis menuju bagian utara Mesir, mereka tiba di kota Samanut. Disinilah keluarga kudus diterima dengan penuh sukacita besar, sebab Tuhan Yesus Kristus membangkitkan orang mati. Keluarga kudus tinggal beberapa waktu di kota ini. Ada seorang wanita yang memberi hadiah kepada Sang Perawan Maria, sebuah bejana besar terbuat dari batu, untuk mengaduk adonan membuat roti, untuk dirinya dan seluruh keluarga kudus. Bejana batu ini masih ada sampai hari ini. Bejana itu disimpan dalam kotak kaca yang terletak di halaman gereja. Di halaman gereja juga terdapat sumur, di mana keluarga suci meminum airnya. Sebagian air sumur ini diambil dan dimasukkan ke dalam bejana batu sebagai berkah bagi semua pengunjung. Kota Saha sekarang ini berada di wilayah Kafr Ash-Sheikh, dekat dengan Laut Tengah. Keluarga kudus keluar dari Samanut menuju Saha, yang dalam bahasa Koptiknya Biha Isos, yang bermakna kaki Yesus, yang kemudian dikenal dengan Saha. Di tempat ini, Yesus Kristus berdiri di atas sebuah batu karang, dan bekas telapak kaki kanannya tergambar di atas batu itu. Hingga saat ini, bongkahan batu yang bergambar telapak kecil kaki Tuhan Yesus Kristus tersimpan di dalam gereja yang diletakkan dalam kotak kaca, dan di bagian bawah batu itu tertulis, Tuhan itu esa. Di sanalah juga ditemukan sumber air yang memancar dari dalam tanah, dan mereka minum dari air itu. Di tempat ini dibangun biara untuk para rahib yang diberi nama Biara Al-Maktas, atau tempat untuk melakukan baptisan. Biara ini eksis sampai abad ke-13. Setelah itu mengalami kehancuran tanpa sisa. Di abad kemudian, di tempat yang sama, dibangunlah gereja baru. Perhentian ke-8, Lembah Natrun. Dari kota Saka, keluarga kudus menyeberangi sungai Nil dari Far Arasid ke barat delta menuju Lembah Natrun. Lembah Natrun adalah lembah berbentuk persegi panjang di padang gurun wilayah barat termasuk provinsi Al-Bahira. Dengan panjangnya 60 km dan lebarnya kurang lebih 12 km. Pada zaman Fir'aun, dikenal dengan nama Sahiti Hamam, yang artinya lembah garam, karena air di lembah ini mengandung garam.
Dan para Fir'aun juga menggunakan garam dari lembah Natrun untuk mengawetkan jasad mereka. Ketika keluarga kudus berjalan menyeberangi padang gurun yang tidak ada sesuatu apapun, tanpa air ataupun tumbuhan, mereka kehausan. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus membuat mujizat dengan mengeluarkan air dari dalam tanah menjadi sebuah sumber air yang mengeluarkan air yang jernih dan layak untuk diminum. Dan mereka pun meminumnya, serta beristirahat. Sumber air ini terus mengeluarkan air hingga sekarang, dan diberi nama mata air Sang Perawan. Dan di kemudian hari, mata air ini berganti nama menjadi mata air Al-Hamra. Karena di dekat mata air ini dibangunlah desa yang diberi nama Al-Hamra. Dan semua kehidupan di desa tersebut berasal dari air yang diambil dari mata air ini. Dan karena terus memancarkan air yang banyak, semakin lama membentuk sebuah danau. Kemudian dari tanah garam menjadi danau garam. Mata air itu banyak digunakan untuk menyembuhkan beragam penyakit keras seperti psoriasis. Dengan berkat kunjungan keluarga kudus ke lembah Natrun, menjadi awal bagi kehidupan kerahiban yang dimulai kira-kira pada tahun 330 Masehi, di bawah pimpinan Santo Makarius yang agung, yang datang dari desa Almanuviah, dekat dari lembah itu, dan tinggal di gua di bagian barat lembah di mana sekarang ada biara Albaramus. Yang pertama mengenalkan kerahiban dan mengajar Santo Makarius atau Anba Makari adalah saudara-saudara Romawi. Mereka berdua adalah Maximus dan Domadius. Mereka berdua adalah putra Kaisar Romawi. Tak lama setelah mereka mendirikan biara, mereka menamainya dengan nama mereka berdua yaitu Albaramus, yang artinya orang Romawi. Ketika jumlah rahib di biara ini meningkat, Anba Makari meninggalkannya di bawah pengawasan beberapa muridnya, seperti Santo Isidorus dan Anba Pevanotius. Beliau pergi dan tinggal di ujung timur lembah Natrun, dan kemudian para rahib biara memutuskan untuk memberi nama biara dengan nama Biara Anba Makarius atau Anba Makari. Biara Anba Makar terkenal terutama pada abad pertengahan karena melahirkan lebih dari 15 patriark gereja Koptik. Biara Albaramus pun merupakan biara besar dan terkenal. Pada abad ke-19 melahirkan 20 patriark besar dan berpengaruh. Di tengah jarak antara biara Albaramus dan Anba Makar, lahirlah dua biara besar, yaitu biara Santo Bishoy dan biara Perawan Maria Asurian. Kedua biara ini dekat dengan tempat peristirahatan atau rest area dalam perjalanan padang gurun antara Kairo dan Alexandria. Biara Anba Bishoy didirikan pada abad ke-5 oleh Santo Bishoy. Di zaman modern ini menjadi terkenal karena Paus Shenouda ketiga menjadikannya sebagai markas besar kepausan, di mana beliau menghabiskan hampir 3 hari seminggu di biara ini. Pada tanggal 17 Maret 2012, beliau dimakamkan di dalam biara di tempat pemakaman khusus. Makam ini menjadi museum barang-barang miliknya. Kemudian makam ini menjadi tempat yang terkenal. Setelah itu, Yang Mulia Paus Tawadros II berasal juga dari biara Santo Bishoy dan menjadikan pusat kepausan yang sama. Beliau menambahkan banyak bangunan dan gereja di biara ini dan meningkatkannya. Di sini pula beliau menghabiskan beberapa hari untuk beribadah dan beristirahat. Pada hari-hari perayaan dan konferensi, selalu dimintakan pada Tuhan untuk memberi usia panjang padanya demi kelangsungan hidup gereja dan biara.
Biara Sang Perawan Maria Asurian bersebelahan dengan biara Santo Bishoy, hanya dipisahkan oleh dinding. Pada abad ke-6, dibangun gua tempat Anba Bishoy beribadah di dekat biaranya. Dan sekarang ini menjadi penghubung yang berdekatan dengan gereja yang terbesar di biara Asurian. Biara ini didirikan dengan nama Perawan Maria, Bunda Allah. Dan itu adalah salah satu dari antara biara-biara Theotokos yang didirikan setelah konsili Efesus tahun 431 setelah kelahiran Tuhan kita, untuk menyegarkan ajaran tentang Theotokos. Dan kemudian dikenal sebagai biara Asurian karena pada abad ke-8 datang para biarawan dari gereja ortodoks Syria dan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Lalu dikenallah dengan nama mereka dan gabungan dari nama Biara Sang Perawan Maria, yang kemudian hari terkenal dengan nama Biara Asurian. Terkenal pula Gurun Sihit atau Iskit Makarius di Lembah Natrun, karena di sana terdapat sekolah kerahiban tingkat tinggi. Para rahib dari berbagai negara datang untuk mempelajari kehidupan biara dari tangan para rahib senior dan guru-gurunya. Mereka tinggal di biara-biara di sebelah para biarawan Koptik. Terdapat pula di sana di Gurun biara Asurian dan biara Al-Ahbash, yaitu para rahib yang berasal dari Ethiopia, dan biara Al-Armenia serta biara Al-Nubia. Biara Asurian terkenal dengan banyak biarawan dan cendekiawan monoteistiknya. Juga terkenal dengan perpustakaan, manuskrip, publikasi, dan layanan pengetahuan dalam berbagai bahasa asing seperti bahasa Koptik, Yunani, Suryani, Habasyah atau Ethiopia, Inggris, Perancis, dan lainnya. Di era modern, biara ini menghasilkan para biarawan seperti Paus Shenouda ketiga yang mengangkat nama gereja Koptik dikenal di seluruh dunia dengan tingginya pengetahuan dan kerohaniannya yang kaya. Beliau juga lulusan dari biara. Banyak cendekiawan dan teolog juga lulusan dari biara. Juga sejumlah besar uskup dan motran. Biara terkenal dengan keilmuannya dan kesalehannya. Perhentian ke-9, Kota Mataria dan Ainsam. Keluarga Kudus berpindah dari lembah Natrun menuju kota Mataria dan Ainsam. Ainsam sebuah wilayah kuno. Pada zaman Fir'aun diberi nama kota On dan memiliki universitas yang terkenal, di mana para pendeta Mesir kuno dan para putra raja belajar. Bahkan disebutkan dalam Alkitab bahwa Yusuf, orang yang benar, menikahi Asnat, putri Imam Potipera dari On. Dan Fir'aun memanggil nama Yusuf dengan Zabnat Paneah, dan dia memberinya istri Asnat, putri Imam Potipera dari On. Jadi Yusuf pergi ke seluruh tanah Mesir. Dan Yusuf keluar dari hadapan Fir'aun dan pergi ke seluruh tanah Mesir. Disebutkan dalam Kejadian 41 ayat 45. Ini adalah kota Syam, sebagaimana disebutkan dalam nubuatan Yesaya. Pada hari itu akan ada 5 kota di tanah Mesir, berbicara bahasa Kanaan dan bersumpah dengan Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebut kota Irheres atau matahari. Yesaya 19 ayat 18. Ketika orang Yunani menginvasi Mesir, mereka menyebut kota ini dengan Heliopolis, yaitu kota matahari atau Madinat el-Sam. Keluarga Kudus tiba di Mataria dekat Ainsam. Di sana Tuhan membuat mujizat, sebuah mata air yang darinya keluarga Kudus meminum airnya, dan Bunda Sang Perawan mencuci baju putranya Yesus. Dan saat memeras air dari bajunya di atas tanah, terjadi mujizat, muncul tanaman beraroma harum.
yang kemudian dikenal dengan nama pohon balsam atau balsaman. Di kemudian hari, di wilayah itu terdapat jalan yang dinamakan Jalan Balsam. Keluarga Kudus tinggal di bawah pohon besar yang sekarang dikenal sebagai pohon Maryam. Fosil dari pohon ini sekarang masih berada di tempat yang sama. Dan di sebelahnya ditanam pohon yang baru dari jenis yang sama, masih hijau segar. Kini pohon dan sumur dikelilingi oleh dinding besar sebagai penanda penting bagi wisatawan. Ratu Eugene dari Perancis pun telah berkunjung ke tempat ini, dan beliau diberkati dari airnya. Beliau mengunjungi Mesir untuk menghadiri upacara pembukaan terusan Suez. Lalu beberapa tentara Perancis berkunjung selama kampanye Perancis, dan diberkati dengan air dari sumur. Beberapa dari mereka sembuh dari penyakit, dan menuliskan nama mereka dan berterima kasih kepada pohon itu. Perhentian ke-10, Kota Al-Zaitun. Dari kota Mataria, keluarga Kudus melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Al-Zaitun dan tinggal di sana beberapa waktu saja. Setelah 20 abad kemudian, Bunda Sang Perawan menampakkan diri di gereja Al-Zaitun pada tanggal 2 April 1968 di Jalan Toman B di Zaitun, dan tetap di gereja ini selama kurang lebih 1 tahun, dan bisa dilihat oleh ratusan ribu orang dari semua agama dan ras. Gereja Koptik pada tahun 2018 merayakan 50 tahun dari penampakan luar biasa ini dengan perayaan-perayaan besar yang layak bagi penampakan Sang Perawan Maria, Bunda Allah. Perhentian ke-11, Kota Harit Zawila. Keluarga Kudus datang ke Harit Al-Zawila atau Zewela Ale, dan mereka minum dari sumur air di sana. Pada abad keempat, Tuhan membimbing seorang pria Koptik kaya yang bernama Zelon si Bijak untuk membangun sebuah gereja di daerah ini di sekitar sumur. Adapun asal-usul nama Zawila, ketika Jauhar As-Sokli, seorang jenderal Fatimiyah yang mendirikan kota Kairo, memimpin penaklukan Mesir, ada rombongan yang menemaninya, dan salah satu suku di rombongan ini dikenal dengan nama suku Zawila. Mereka berasal dari Maroko. Suku Zawila kemudian menetap di bagian tertentu Kairo, sehingga dinamai tempat itu menurut nama mereka. Gereja di daerah ini dinamakan Gereja Sang Perawan Maria yang membebaskan dari rantai besi. Gereja itu dinamai untuk menghormati mukjizat di mana Sang Perawan Maria membebaskan Santo Matias, salah satu dari 12 rasul di Asia Kecil, dari belenggu besi yang mengikatnya ketika di penjara. Belenggu besi yang mengikat Matias sang rasul dipatahkan, dan dia dibebaskan melalui doa-doa Sang Perawan Maria. Gereja merayakan pesta tahunan bersama dengan penghormatan untuk mengenang mujizat ini pada hari ke-21 bulan Koptik Bona, atau tanggal konversi sama dengan tanggal 28 Juni. Gereja ini termasuk gereja kuno yang berasal dari abad keempat dan berfungsi sebagai tempat tinggal paus untuk 23 patriark gereja ortodok Koptik selama lebih dari 360 tahun. Berdekatan dengan gereja ini ada 2 biara untuk biarawati. Satu dinamai Sang Perawan Maria dan yang lainnya dinamai Pangeran Martir Santo George. Para biarawati yang tinggal di biara-biara ini mengikuti jejak Sang Perawan Maria yang memberkati tempat ini. Karena para biarawati telah mengabdikan hati mereka kepada Kristus dan tubuh mereka untuk keperawanan. Mereka menjalani kehidupan penyembahan, pengasingan, dan keterikatan pada Tuhan, sama seperti Sang Perawan Maria yang memberkati tempat ini. Perhentian ke-12, Gereja Sang Perawan Maria Al-Azbawiyah. Keluarga Kudus berangkat dari Harit Al-Zawila dan melakukan perjalanan sampai mereka mencapai Kairo Lama, yang berada langsung di tepi Sungai Nil. Dalam perjalanan mereka melewati kota Al-Azbakiyah, Kairo. Di kota inilah Katedral Santo Markus dibangun pada abad ke-18.
dan merupakan tempat kediaman kepausan. Kediaman kepausan ini berfungsi sebagai tempat tinggal bagi 9 paus atau patriark gereja Koptik selama lebih dari 150 tahun. Ini adalah buah dari berkat keluarga kudus yang melewati lokasi ini. Berdekatan dengan Katedral Santo Markus, berdiri Gereja Perawan Maria Al-Azbawiyah. Dinamakan Al-Azbawiyah karena berdiri di sebuah gang yang disebut Etfat El-Ezbah. Dan jalan ini bercabang ke tempat yang lebih besar yang disebut Harat El-Geneina atau Lembah Taman. Namanya menunjukkan bahwa ketika keluarga kudus melewati daerah ini, terdiri dari sebidang tanah pertanian. Tempat itu memiliki taman yang penuh dengan pohon buah-buahan, bersama dengan beberapa areal milik petani kaya. Di pintu masuk ke Al-Azbawiyah ada sebuah sumur dan dikatakan bahwa keluarga kudus meminum airnya. Di sumur ini terdapat lempengan marmer dengan tulisan Sumur Sang Perawan Maria. Sebuah mujizat yang luar biasa terjadi di lokasi ini. Melalui berkat-berkat keluarga kudus ketika mereka melewatinya. Mujizat-mujizat itu antara lain, ketika keluarga suci melewati bagian tanah ini, mereka bertemu dengan seorang petani Mesir yang menabur benih semangka. Dia menyambut mereka dan memberi mereka air minum dari sumur. Dia juga menggunakan air sumur ini untuk mengairi tanahnya. Mungkin patut dicatat bahwa sumur itu masih ada di dalam gedung Al-Azbawiyah. Sementara keluarga kudus beristirahat, Sang Perawan Maria bercerita kepada petani, "Kami melarikan diri dari hadapan Raja Herodes karena dia ingin membunuh anak yang tak bersalah ini." Sang Perawan Maria kemudian memberitahu petani itu tentang firman-Nya Kristus yang mulia dan mengatakan bahwa dia sebagai inkarnasi ilahinya. Setelah mendengar ini, petani itu tersentuh dan dia tersentuh oleh kanak-kanak Yesus yang tidak bersalah serta kata-kata rohani dan indah dari Sang Perawan Maria. Perawan Maria kemudian berkata kepadanya, "Dengan kekuatan putraku, Yesus Kristus, mujizat yang luar biasa akan terjadi di tanahmu. Kamu akan melihatnya besok pagi ketika kamu kembali ke tanahmu." Keesokan harinya, beberapa pria akan melewati tanahmu dan mereka akan bertanya tentang kami. Mereka akan menjelaskan ciri-ciri kami kepadamu. Mereka akan bertanya kepadamu, "Apakah kamu telah melihat seorang lelaki tua, seorang gadis muda, dan seorang anak kecil bersama mereka bepergian dengan seekor keledai?" Beritahu mereka bahwa keluarga yang kamu gambarkan memang lewat di sini ketika saya menabur benih semangka. Setelah petani mendengar ini, dia mengucapkan selamat tinggal pada keluarga kudus dan dia kembali ke rumahnya. Keluarga kudus kemudian berangkat dari wilayah Kairo lama dan mereka berlindung di sebuah gua yang ada di gereja Abu Serga sekarang. Pagi berikutnya, petani itu kembali ke tanahnya dan dia menemukan bahwa biji semangka yang dia tabur malam sebelumnya telah tumbuh menjadi semangka yang besar dan matang hanya semalam. Persis seperti Sang Perawan Maria telah menubuatkan kepadanya bahwa mujizat akan terjadi di tanahnya. Dia menyaksikannya dengan matanya sendiri, lalu dia duduk untuk merenungkan apa yang terjadi. Beberapa jam kemudian, para utusan Herodes tiba untuk mencari keluarga kudus untuk menangkap mereka. Mereka bertanya kepada petani tentang keluarga kudus, dan mereka menggambarkan ciri-ciri mereka kepadanya. Sebagai tanggapan, petani itu berkata kepada mereka, "Ada keluarga dengan ciri-ciri ini yang lewat ketika saya sedang menabur benih semangka di tanah saya." Persis seperti yang diperintahkan oleh Sang Perawan Maria. Ketika utusan-utusan Herodes mendengar hal ini, mereka memandangi semangka dan mereka sangat kecewa.
mereka berkata satu sama lain, "Keluarga itu melewati daerah ini 3 atau 4 bulan yang lalu. Mereka kembali ke negeri mereka dengan putus asa, dan keluarga kudus selamat dari tangan mereka." Perhentian ke-13, Gereja Abu Serga di Kairo Lama. Keluarga kudus tiba di Kairo Lama dan mereka berlindung di sebuah gua di bawah tanah, bersebelahan dengan benteng Babel, dan mereka tinggal di gua ini selama 3 bulan. Di kemudian hari, gua ini berubah menjadi gereja kecil, dan gereja lain yang lebih besar dibangun di atasnya. Gereja yang lebih besar di atas diberi nama setelah 2 martir, Santo Sargius dan Santo Bacchus. Gereja kemudian dikenal sebagai Gereja Abu Serga. Ini adalah gereja terkenal yang dikunjungi oleh banyak wisatawan dari seluruh dunia, karena mereka mencari berkah dari tempat di mana keluarga kudus tinggal selama beberapa waktu. Ada juga di Gereja Abu Serga sebuah sumur tua tempat keluarga kudus minum. Ada juga kolam yang dalam di gereja ini yang sudah ada sejak pemerintahan Al-Fatimiyah, yang melarang orang-orang Kristen untuk merayakan pesta Epifani di tepi sungai Nil. Ia secara brutal menganiaya orang-orang Kristen. Karena alasan ini, gereja menemukan cara untuk terus merayakan pesta Epifani. Sebuah lubang digali di bagian tengah beberapa gereja, dan itu diisi dengan air selama perayaan Epifani. Doa-doa suci dibacakan di atas air, dan kemudian beberapa remaja putra akan memasuki sumur dengan pakaian lengkap mereka untuk mengambil berkat air suci selama pesta yang penuh sukacita ini. Gereja Abu Serga adalah salah satu gereja tertua yang dibangun di Mesir. Berdekatan dengan gereja ini adalah sebuah gereja yang mirip dengan zaman kuno, yaitu gereja Mu'allaka atau gereja gantung. Gereja ini dinamai gereja gantung karena letaknya di atas gerbang benteng Romawi Babel. Gereja ini secara resmi dinamai Yang Mulia Sang Perawan Maria. 2 gereja yang berdekatan, Mu'allaka dan Abu Serga, adalah rumah bagi sebuah museum Koptik yang didirikan oleh seorang pasha, salah satu orang Kristen Koptik kaya yang menyukai sejarah Koptik. Museum ini saat ini merupakan bagian dari Kementerian Kebudayaan. Gereja Abu Serga merayakan kedatangan Kristus ke Mesir pada tanggal 24 bulan Koptik Bashan, yang juga merupakan hari pertama bulan Juni. Adalah harapan kami bahwa suatu hari nanti, hari ini dapat menjadi hari libur tahunan nasional di Mesir. Perhentian ke-14, Gereja Sang Perawan Maria di Maadi. Keluarga kudus tiba di kota Maadi di tepi sungai Nil. Di lokasi ini, sebuah gereja kemudian dibangun dan dinamai Gereja Sang Perawan Maria, Maadia, atau yang melintasinya. Alasannya adalah bahwa keluarga kudus melewati lokasi ini dan naik kapal untuk menyeberangi sungai Nil untuk mencapai Mesir Hulu. Seluruh wilayah ini kemudian dinamai Kota Maadi atau Kota Perjalanan. Awalnya ketika tempat ini jauh dari kehidupan kota Kairo, sebuah biara didirikan di sana dengan nama Biara Santa Maria El Adwiyah. Namun ketika distrik Maadi berkembang lebih lanjut dan menjadi pemukiman, tidak ada lagi rahib yang cocok untuk tinggal di sana, terutama karena para rahib terbiasa hidup dalam kesunyian dan ketenangan di padang belantara dan di dalam gua. Karenanya, biara diubah menjadi gereja untuk melayani anggota jemaat yang tinggal di daerah itu.
Keluarga Kudus tinggal di daerah ini selama beberapa hari, sampai mereka naik perahu untuk berlayar ke Mesir Hulu. Di halaman gereja ini ada celah yang menuju tangga yang mengarah ke Sungai Nil. Dikatakan bahwa inilah tempat keluarga Kudus naik perahu dan berlayar melintasi Sungai Nil ke Mesir Hulu. Pada tanggal 12 Maret 1976, setelah liturgi suci didoakan di gereja ini, beberapa anggota jemaat melihat sebuah kitab suci besar mengambang di atas Sungai Nil. Alkitab melayang ke arah gereja sampai berhenti di depan tangga kuno yang mengarah ke gereja. Para anggota jemaat mengambil Alkitab dan mereka menemukan bahwa Alkitab itu terbuka tepat pada kitab Nabi Yesaya pasal 19, di mana ada tertulis, "Lihatlah, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan akan datang ke Mesir." Yesaya 19 ayat 1. Dan mereka juga melihat kata-kata, "Terpujilah Mesir umatku." Yesaya 19 ayat 25. Gereja menempatkan Alkitab ini dalam kotak kaca di sebuah ruang kecil di dalam gereja, dan mereka membiarkannya terbuka pada halaman yang sama seperti saat ditemukan. Alkitab ini masih ada di gereja sampai hari ini, dan itu menegaskan bahwa keluarga Kudus datang ke Mesir dan melewati lokasi ini. Perhentian ke-15, Desa Biara Algarnus. Desa Biara Algarnus berada di bawah distrik Magaga, Provinsi El-Minya. Desa ini terletak di selatan Magaga, lebih dari 20 km. Seluruh desa dihuni oleh orang-orang Kristen dan memiliki gereja Koptik yang dibangun pada abad ke-19. Di dalam gereja ada sumur tempat keluarga Kudus minum selama mereka tinggal di lokasi ini. Perhentian ke-16, El-Bahnasa. El-Bahnasa adalah sebuah desa besar yang berada di bawah distrik Bani Mazar di Provinsi El-Minya. El-Bahnasa terletak sekitar 17 km ke arah barat Bani Mazar. Desa ini berada di tepi gurun barat, bersebelahan dengan Laut Yusuf. Semua penghuninya adalah Muslim. Di masa lalu, wilayah ini awalnya merupakan sebuah keuskupan Kristen yang luas, yang memiliki banyak gereja, biara untuk biarawan, dan biara bagi biarawati. Saat ini, di dalam pagar masjid desa, ada 2 pohon besar dengan tulisan Pohon Maryam tertulis di atasnya. Ini juga salah satu lokasi yang dikunjungi keluarga Kudus. Perhentian ke-17, Biara Sang Perawan Maria di Gunung El-Teir, wilayah Samalot. Biara Sang Perawan ini menghadap ke Sungai Nil dan terletak di sebelah timur kota Samalot. Biara ini dikenal dengan banyak nama. Yang pertama, Biara Gunung El-Teir atau Gunung Burung. Selama bulan-bulan musim dingin, spesies burung yang unik berkumpul di sini mencari kehangatan. Yang kedua, Biara Bakara atau Kumparan. Biara ini terletak di tepi Gunung Bakara. Siapapun yang ingin mencapainya perlu menyeberang dengan perahu melalui Sungai Nil dan kemudian naik ke gunung menggunakan kotak kayu yang terikat pada tali. Tali dililit di sekitar gulungan besar atau bakara yang terletak di puncak gunung. Ketika kumparan diputar, tali menarik kotak kayu ke atas hingga mencapai puncak gunung dan orang-orang keluar dengan aman.
Alat spool ini juga digunakan untuk mendapatkan air dari sungai Nil yang mengalir langsung di bawah biara. Biara Kaf atau biara palem. Manuskrip kuno mengajarkan kepada kita bahwa ketika keluarga kudus berlayar melintasi sungai Nil, tepat di bawah lokasi ini, salah satu batu jatuh dan langsung menuju ke arah kapal tempat keluarga kudus berlayar. Namun Tuhan kita Yesus mengulurkan tangannya dan melindungi perahu dari batu karang, sehingga tidak membahayakan mereka. Selain itu, cetakan tangan Tuhan muncul di batu ini. Batu karang ini masih ada bersama dengan cetakan telapak tangan Tuhan Yesus. Batu itu tersimpan di salah satu museum di Inggris. Selama invasi Inggris ke Mesir, Inggris memindahkan batu karang ini. Gereja kuno di biara ini dibangun dengan memahat gunung, karena Ratu Helena, ibu Raja Konstantin, datang ke tempat ini pada abad keempat dan memerintahkan agar sebuah gereja dibangun di gunung. Ratu Helena juga memerintahkan agar gereja diberi nama Sang Perawan Maria. Di dalam gereja ada pilar batu yang lebar dan di tengahnya ada sebuah baptisan batu yang diukir di dalamnya. Biara Santa Maria Gunung Altair adalah salah satu tempat paling penting yang dikunjungi oleh keluarga kudus. Perhentian ke-18, Kota Al-Asmoniyin di Malawi. Setelah keluarga kudus memberkati Gunung Altair di kota Samalot, mereka menyeberangi sungai Nil dan berlayar ke barat menuju wilayah El Asmoniyin. El Asmoniyin adalah salah satu kota tertua di Mesir dan terkenal dengan uskupnya yang tinggal di sana pada abad keempat, yaitu Anbasawiris Al-Mukofa. Di bawah penggembalaan Anbasawiris, mukjizat memindahkan Gunung Mokatam terjadi di Kairo. Anbasawiris juga rajin mengumpulkan semua biografi para leluhur, dari Santo Markus yang mendirikan gereja Koptik di Mesir, sampai kepada leluhur abad ke-10. Perhentian ke-19, Desa Mir. Keluarga kudus berangkat menuju ke Desa Mir yang berjarak 7 km di sebelah barat kota Al-Qosiyah di Mesir Hulu. Orang-orang di desa ini menyambut keluarga kudus saat berada di tengah-tengah mereka. Karenanya, Tuhan Yesus dan Sang Perawan Maria memberkati mereka. Sampai hari ini, Mir adalah desa suci, dan berkat yang mengalir darinya adalah mercusuar cahaya bagi semua. Haitu yujad al-an Deir al-Muharak. Perhentian ke-20, Gunung Kosakam, di mana sekarang terdapat biara El-Muharak. Keluarga kudus berangkat dari Mir menuju ke Gunung Kosakam, wilayah pegunungan dengan padang rumput ilalang yang luas. Ilalang ini yang dulu dibakar untuk membuat kain kafan. Karenanya tempat ini dikenal sebagai tempat pemakaman. Saat ini ada sebuah biara di lokasi ini yang dinamai menurut nama Sang Perawan Maria, El-Muharak. Ini adalah lokasi terakhir dan paling penting, di mana keluarga kudus menetap selama lebih dari 6 bulan. Di lokasi inilah malaikat menampakkan diri kepada Santo Yusuf sang tukang kayu dan berkata kepadanya, "Bangunlah, ambillah anak itu dan ibunya, dan pergilah ke tanah Israel. Karena mereka yang mencari anak itu sudah mati." Matius 2 ayat 20. Gereja Sang Perawan Maria di biara El-Muharak
adalah tempat di mana keluarga kudus tinggal selama periode itu, yang pada waktu itu merupakan rumah pedesaan yang sederhana. Altar gereja ini adalah batu tempat Yesus beristirahat. Dan tentang mezbah ini, Nabi Yesaya telah bernubuat sekitar 700 tahun yang lalu dengan mengatakan, akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir. Yesaya 19 ayat 19. Biara El Muharak dan altar perawan di biara terletak di tengah-tengah tanah Mesir. Mesir terletak di jantung dunia, dan kolam altar meluas ke seluruh dunia. Gereja ini dibangun pada akhir abad pertama kekristenan. Yesus datang dengan rasul-rasul murni dari surga dan membuka mezbah ini dengan tangan murninya. Karena itu, ketika salah satu patriark ingin meresmikannya, sang perawan Maria menampakkan diri kepadanya dan berkata, Tuhan Yesus Kristus yang meresmikannya dengan tangan murninya dan tidak perlu diresmikan lagi. Dengan demikian, Paus menahan diri untuk tidak meresmikan altar. Gereja merayakan peresmian mezbah ini oleh Kristus pada 6 Hator sesuai dengan 15 November menurut kitab Synaxarion Koptik. Perhentian ke-21, Biara Sang Bunda Perawan di Gunung Asyut. Ketika keluarga kudus mendengar bahwa kembali ke tanah asal mereka sudah aman, mereka berangkat dari Gunung Kosakam menuju ke selatan ke Gunung Asyut. Tampaknya Gunung Asyut dekat dengan Sungai Nil, tempat dermaga berada. Disinilah kapal berlayar pulang pergi dari utara ke selatan. Keluarga kudus berlindung di sebuah gua di puncak gunung selama beberapa hari. Ketika waktu yang ditentukan tiba, mereka menemukan sebuah kapal yang akan berlayar untuk membawa mereka ke bagian utara Mesir. Gua ini yang dipahat di Gunung Asyut sekarang memiliki gereja di tengahnya. Gunung ini terletak sekitar 8 km jauhnya dari kota Asyut. Dan bila kita mengingat pada masa Fir'aun biasa memerintahkan untuk mengumpulkan batu dari gunung ini untuk membangun kuil mereka. Mereka juga berlindung di gua ini pada hari-hari ketika air Sungai Nil naik. Keluarga kudus kemudian naik perahu dan mereka berlayar untuk kembali ke Palestina, sesuai dengan perintah Raja segala raja dan Tuan segala tuan, sehingga perkataan Nabi Hosea dapat terpenuhi ketika dia berkata, dari Mesir kupanggil putraku. Hosea 11 ayat 1. Semoga berkah keluarga kudus menyertai kita semua. Amin.